minim sekali untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka tidak ada cara lagi kecuali kita itu adalah tahu tentang sejarah-sejarah. Makanya ada peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak nikah. Jangan tak gendong kemana-mana. Nah, jadi alasan inilah mengapa City Tour kita tujuannya memang salah satunya adalah bagaimana kita lebih dekat mengenal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sebab itu, di mana kita akan menumbuhkan rasa kecintaan kita, semakin cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak sebatas kita itu hanya tahu Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, ya. Tidak hanya sebatas itu, melainkan bagaimana akidah kita, iman kita itu tidak sebatas hanya mengenal nama, melainkan kita benar-benar mendalami, menjiwai, dan kita benar-benar merasuk daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita tahu mengenai tentang kisah-kisah Rasulullah, lalu kita kemudian mengikuti apa yang Rasulullah, maka sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan gampang untuk kita laksanakan. Jika kita telah gampang melaksanakan sunnah Rasulullah, maka pasti Rasulullah SAW akan menjadikan kita umatnya yang dimana kelak malam Jumat gangster alay udah masuk ke Gemah Insani. Gemah Insani itulah salah satu Juanda. Udah itu main timpuk-timpukan kayak kemarin korban itu. Itu yang biasa ikut ngegangguin orang yang mobil. Tempoh hari kan masih daerah Bogor tempoh hari. Kedua kalinya udah nyampe Kiblaten bagian kemarin Juanda. sudah ke Iya yang gift itu kan. Kiblaten yang di samping kiri kita. Jadi yang cerah, depan Gemah yang Insani. terang Iya. seperti kita jelaskan bahwa Cancer. ayat yang diturunkan di sini mengenai Itu yang waktu itu tawuran-tawuran itu yang apa ini. Pertama kaum muslimin dari Palestina, Masjidil Aqsa, ya, yang berada di Palestina itu berubah posisi menjadi ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Info di mana Kita tahu itu? semuanya Di IG? ayatnya Apa? Info di IG. Bisa Lagi di bisa sana. lewat Oh. Jamiah enggak, Mas? itu biasa di sini. Jadi tidak usah kaget. Ini kiblatannya dekat UM nih. Ya, kaget kita. La haula wala quwwata illa billah. Wah, kalau dapat. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa Ini dulu deh. ada ayat yang menerangkan tentang kisah mengenai peperangan, tentang perubahan lokasi di mana dari kiblat kaum muslimin yang pertama ini dari Palestina menuju ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dalam ayat itu disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu Jabal Habsyi itu Ibu. Jabal Itu Habsyi. perbatasan. Wah, di sana itu tempat semacam pertemuan-pertemuan seperti itu. Berarti menurut riwayatnya itu adalah batas tanah haram Madinah, tanah haram Makkah. Nah, saya lanjutkan bahwa di mana Rasulullah SAW itu sudah lama menginginkan Masjidil Haram ini sebagai kiblatnya kaum muslimin pada waktu itu. Karena Rasulullah lebih suka kalau Ka'bah itu dijadikan kiblat untuk melaksanakan sholat. Mana setiap hari Rasulullah itu takun wajhika fis sama, ya, bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa menengadahkan kepala beliau ke atas langit fis sama, sampai di mana Rasulullah itu berharap sambil mengelus dadanya. Dalam riwayat bahwa Rasulullah berharap agar kiblat kaum muslimin kembali diarahkan ke Masjidil Haram. Maka pada suatu riwayat, ya, Rasulullah SAW menghadiri takziah pada waktu itu. Ada sahabiah bernama Ummu Salamah, kemudian anaknya meninggal, lalu kemudian Rasulullah SAW ini bertakziah ke rumah beliau. Pada waktu itu kurang lebih jam 11 siang menjelang zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur dikumandangkan azan, kemudian beliau melaksanakan sholat tepatnya di samping kanan kita, yang disebut dengan Masjid Kiblaten. 2 rakaat pertama beliau masih menghadap ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa. Yang kemudian ketika beliau berdiri dari tahiyat awal, turun malaikat Jibril membawa wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hai Muhammad, pada saat ini
pada detik ini palingkan wajahmu kemudian badanmu untuk menghadap ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarram. Pada saat itulah asbabun nuzul turunnya ayat ini dalam memerintahkan Rasulullah bersama kaum muslimin untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Yang kemudian kiblaten ini tidak hanya terdapat di sana saja. Kenapa itu disebut kiblaten? Karena disitulah lokasi Rasulullah sholat. Dalam riwayat ada yang mengatakan sholat asar, tapi riwayat paling mutabar mengatakan bahwa sholat zuhur. Masjid Kuba disebut juga dengan kiblaten karena ada dua arah kiblat sebelumnya di sana. Masjid Nabawi juga begitu. Jadi kalau kita masuk ke dua masjid itu ada tanda-tandanya. Arah tanda masjid kiblat ke Palestina maupun ke Masjidil Haram. Juga dengan Masjid Jumat. Kemudian kita lanjut ke Masjid Khandaq atau Masjid Parit. Masjid Khandaq ini adalah salah satu masjid yang dibangun untuk mengenang daripada sejarah atau sirah Rasulullah SAW, yang dimana pada tahun ke-5 Hijriah, 5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu terjadi peperangan antara pasukan bersekutu kaum kafir Quraisy dengan kaum orang-orang munafik. Kemudian dari orang kafir sendiri yang dideportasi oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa orang-orang Yahudi dari 3 golongan. Pertama adalah dari Bani Qainuqa, kemudian dari Bani Khazraj, kemudian dari Bani Nadir. Nah, yang sering bikin masalah ini yang dari Bani Nadir. Nah, ini yang sering bikin kacau balau di kota Madinah Al-Munawwarah, sehingga oleh Rasulullah diusir dari kota Madinah Al-Munawwarah, yang dimana mereka merasa sakit hati, lalu mereka mengompori, ya istrinya memprovokasi daripada suku-suku Yahudi yang lainnya, yang kemudian mereka lalu mengatur strategi untuk menyerang kaum muslimin. Dengan posisi mereka yang pasukannya sedikit, maka mereka langsung menuju ke kota Mekah untuk memprovokasi kembali pasukan kaum kafir Quraisy, yang pada saat itu sendiri kaum Quraisy ini adalah hubungannya dengan kaum muslimin waktu itu memanas, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kemudian pada saat itu mereka berembuk, mereka setuju dengan pasukan bersekutu ini. Lalu perang tersebut disebut dengan perang Ahzab atau perang gabungan, di mana dijumlahkan total semuanya kurang lebih 11.200 pasukan pada waktu itu dengan persenjataan lengkap. Dan sekali lagi pasukan Rasulullah SAW adalah tidak sebanding dengan pasukan kaum kafir Quraisy, yang pada waktu itu kurang lebih dalam riwayat disebutkan 3.000 sampai 4.000 pasukan saja. Yang kemudian pas perang ini terjadi kurang lebih, Bapak Ibu yang Allah muliakan, 25 hari. Jadi lepasnya di samping kanan kita ini ya, yang disebut dengan Masjid Khandaq atau Masjid Parit. Khandaq itu artinya parit. Kemudian di sana tempat adalah dibangunnya parit oleh para sahabat atas idenya Salman Al-Farisi. Dari mana? Dari mana? Persia. Irak. Kemudian di mana ketika para sahabat menggali untuk parit ini, yang kemudian di mana pada saat itu banyak sahabat, Bapak Ibu, yang mengeluh ya. Banyak sahabat yang mengeluh, mereka kelaparan, kehausan, semuanya tidak ada bekal sama sekali pada waktu itu. Sehingga apa? Abdullah bin Zubair ya, pada waktu itu beliau melihat ada beberapa sahabat yang sudah tidak sanggup lagi untuk menggali daripada parit itu. Sehingga pada saat itu Abdullah bin Zubair berinisiatif untuk mengajak 4 orang ini, sahabat ini, makan di rumahnya. Tapi beliau pamitan dulu kepada Rasulullah SAW ya. Ya Rasulullah, ini ada 4 orang di antara sahabat kita, pasukan yang menggali parit, mereka sudah tidak sanggup lagi ya Rasulullah. Mereka kayak sudah kehabisan tenaga dan mereka perlu asupan. Bagaimana kalau kami ajak ya Rasulullah, tapi makanan kami di rumah kami hanya cukup untuk 4 orang ya Rasulullah. Beliau mengatakan, oke, tidak apa-apa wahai Zubair, silakan untuk dibawa. Tapi nanti ya Rasulullah, kalau sudah matang, nanti saya panggil engkau kembali ya Rasulullah, engkau hadir ke rumah saya. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengajak ratusan orang ini ya Rasulullah. Oh, tidak apa-apa. Akhirnya di sana sampai di rumah Zubair ini, kemudian sudah selesai masak, punya roti, punya daging di sana, kemudian dimakan oleh 4 sahabat ini. Kemudian mereka itu kembali energinya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW tiba-tiba datang, maka mengatakan, wahai Zubair,
Kau punya apa ya Rasulullah? Hanya tinggal adonan tepung dan kemudian beberapa daging buat nanti makan malam ya Rasulullah. Mohon maaf nggak cukup ya Rasulullah. Jadi pengakuannya seperti itu. Maka pada saat itu dikatakan Abdullah bin Zubair, oh ya udah kalau begitu ambilkan aku air wahai Abdullah. Diambilkan air sama beliau, ya. Diminumlah oleh Rasulullah SAW. Sekarang ambilkan gandum kamu itu, adonan tepung gandum kamu itu ambilkan sekarang. Diambil oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian dagingnya mana? Diambil oleh Rasulullah SAW. Dilihatkan dalam nampan. Kemudian ya udah, ini suruh masak ke istri kamu. Dimasak Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan ketika dimasak, semua penggali parit setelah selesai dimasak itu, semua penggali parit yang ratusan orang dari pasukan Rasulullah SAW kebagian makan itu. Berkahnya daripada Rasulullah SAW.